Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom, selamat pagi. Kita bersama-sama melaksanakan kegiatan ibadah Minggu Biasa Gereja Kristen Jawa Pekalongan 11 Juli 2021 dengan tema Setia pada Kehendaknya. Mari kita bersama-sama memasuki saat hening. Saat hening dimulai. Hening selesai. Mari kita bangkit berdiri, mari menyanyikan Kidung Jemaat 4 bait 1 dan 6. Hai mari sembah yang maha besar dan seterusnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Damai sejahtera dari Tuhan ada pada saudara sekalian. Ada pada saudara juga. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, dimanapun berada, hari ini kita boleh bersyukur karena kita boleh bersatu hati mengikuti ibadah Minggu Biasa dengan tema Setia pada Kehendaknya. Kiranya melalui ibadah ini iman kita dicerahkan dan berkembang. Kita sambut dengan nyanyian PKJ 138 bait 1. Setiamu Tuhanku tiada bertara. Kasih-Mu
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengakui atas segala kesalahan dan dosa yang telah kita perbuat di setiap saat sampai saat ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhanku Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Engkau ingatkan kami Tuhan untuk tetap bersyukur, untuk tetap setia mengikuti jalan Tuhan. Tetapi Tuhan, di dalam langkah kami yang telah kami lalui, ada banyak sekali salah dan dosa yang telah kami perbuat, dari perkataan, perbuatan, maupun batin kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Kami menyadari Tuhan, itu salah, itu dosa di hadapan-Mu. Maka dari itu Tuhan, sudilah kiranya Engkau mengampuninya. Biarlah langkah kami selanjutnya, kami hanya bersandar dan berserah di dalam kuasa-Mu, Yesus Kristus. Engkau tunjukkan kami sesuai jalan Tuhan yang terbaik. Dalam nama-Mu, Tuhan Yesus, kami berserah. Amin. Mari kita bersama menyanyikan nyanyian pertobatan kita dengan Kidung Jemaat 33, bait yang kedua. Kendati ku lemah, tenaga Kau beri. Kita dipanggil untuk berdiri, menerima berita anugerah. Berita anugerah diambil dari Yesaya 55, ayat 8 sampai 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Mari kita sambut dengan nyanyian syukur PKJ 138 bait 3. Ampunan dosaku, damai abadi. Bimbinganmu
dipersilahkan duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita bersatu hati dalam doa menyambut firman. Tuhan Allah, sumber segala kasih yang telah menebus dosa-dosa kami. Kami rindu mempersembahkan hidup ini agar menjadi bagian dari kemuliaan nama-Mu. Kami telah menyiapkan hati untuk menyambut firman-Mu. Kiranya firman yang boleh kami dengar bisa menerangi langkah-langkah hidup kami. Biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami, bukan hanya sekedar memahami firman yang boleh kami dengar, tetapi juga menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Kami sambut firman-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Bacaan Injil kita ambil dari Markus 6 ayat 14 sampai 29. Markus 6 ayat 14 sampai 29 di bawah perikop Yohanes Pembaptis dibunuh. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal. Dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus, saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias. Ketika Herodes pada ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberi kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku
kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu. Dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang percaya dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara, di mana saja berada. Shalom semuanya. Setia pada kehendaknya. Demikian tema perayaan iman pada hari ini. Saudara, berbicara tentang kesetiaan adalah berbicara tentang syarat penting yang harus ada dalam sebuah relasi. Mungkin bukan satu-satunya syarat, tapi itu adalah syarat yang sangat penting. Karena kesetiaan adalah semacam nutrisi atau vitamin yang membuat hubungan menjadi bertumbuh dan hidup. Kesetiaan adalah sebuah sinergi. Datangnya harus dari dua belah pihak, tidak bisa hanya satu pihak. Misalnya hubungan antara suami istri, bayangkan jika hubungan suami dan istri tidak ada kesetiaan di sana. Atau yang setia hanya satu pihak saja, istrinya setia tapi suaminya tidak setia. Itu artinya bahwa hubungan itu harus ada kesetiaan dan harus ada saling take and give. Tidak bisa hanya satu saja yang setia, tapi dua belah pihak. Demikian juga hubungan kita dengan Tuhan yang maha segalanya, sang pemilik hidup. Tuhan jelas-jelas sudah setia pada kita. Kita tidak bisa seenaknya. Kita ingat janji Tuhan dalam Matius 20, saya ulang, dalam Matius 28 ayat 20 demikian. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Saya ulang, janji Tuhan yang sangat indah ini, yang boleh kita pegang, ya. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Janjinya sangat indah dan menenteramkan hati kita. Apakah kita percaya dengan janji Tuhan tersebut? Sebagai orang beriman yang sudah diselamatkan, pastinya percaya. Yang menjadi persoalan adalah apakah kita juga bisa mengimbangi kesetiaan Tuhan yang sudah berjanji akan setia sampai akhir zaman. Apakah kita akan sanggup setia pada kehendaknya, yang kadang-kadang kehendaknya itu sangat berbeda dengan keinginan kita.
Karena untuk tetap setia pada Tuhan, kita harus mengalahkan ego kita. Harus siap dan sanggup memblokir ego yang sering bertahta dalam kedagingan manusia. Saudara terkasih, tokoh Alkitab dalam Injil yang tadi sudah kita baca mengisahkan seorang raja yang bernama Herodes. Raja ini sebenarnya dalam hati mengakui kesucian Yohanes Pembaptis. Di mata Herodes, Yohanes adalah seorang yang begitu ia hormati dan ia kagumi. Karena mempunyai kesucian hidup dan kata-katanya adalah kebenaran. Di satu sisi, Raja Herodes mengakui bahwa yang dikatakan Yohanes itu adalah kebenaran. Kebenaran dari Tuhan. Akan tetapi, di sisi lain, ia dihadapkan dengan sifat egois yang mementingkan diri sendiri, mengabdi pada kedagingan. Meski mengakui kebenaran kata-kata Yohanes, tapi dia tidak melakukannya. Dia tahu apa yang dikatakan Yohanes itu adalah benar. Dan yang ingin saya lakukan itu salah. Tapi dia memilih jalan dan kehendaknya sendiri. Saudara, sampai di sini kita bercermin bahwa kadang-kadang kita seperti Raja Herodes. Kadang-kadang Herodes adalah kita. Kita tahu yang baik, tapi kita tidak melakukannya. Saudara, bagaimana kita bisa memahami kehendak Tuhan? Ada kalanya kita kesulitan memahami kehendak Tuhan. Memahami kehendak Tuhan saja sudah kesulitan. Bagaimana kita akan setia pada kehendaknya? Memahami kehendak Allah memang dibutuhkan kepekaan iman. Jadi iman kita itu harus dilatih. Seperti halnya kita tidak akan memahami keinginan saudara atau teman kita, bahkan pasangan hidup kita, jika hubungan kita kurang baik. Demikian juga relasi kita dengan Allah, Tuhan kita. Menjaga relasi kita dengan Tuhan Allah adalah keharusan agar bisa memahami sekaligus melaksanakan kehendaknya dengan setia. Menjaga kesalehan, baik kesalehan ritual maupun sosial, adalah cara kita membangun relasi dengan Allah. Nah, cara kita untuk membangun relasi dengan Allah biar kita bisa memahami kehendaknya, kesalehan kita harus kita jaga, kita latih. Kalau kita merasa belum saleh, kita latih. Kalau kita sudah cukup saleh, kita jaga. Baik kesalehan ritual ya seperti ini, mengikuti ibadah ya, itu kesalehan ritual, maupun kesalehan sosial karena harus seimbang. Kesalehan ritual saja tidak cukup, walaupun itu sangat penting, tetapi harus diimbangi dengan kesalehan sosial. Kesalehan sosial adalah bagaimana sikap kita terhadap sesama. Bagaimana kita mengasihi sesama. Relasi kita dengan sesama. Karena kalau kita mengaku mencintai Tuhan Allah, berarti kita harus mengasihi sesama juga. Berusaha sebisa mungkin untuk menjadi saluran berkat bagi sesama dan semesta. Kita pasti punya sesuatu yang bisa kita berikan pada sesama. Paling tidak kita punya kasih sayang. Kita mungkin bisa menolong hal-hal kecil, perkara-perkara kecil, tapi dimotivasi oleh cinta yang besar.
Saudara, jika hari-hari kita warnai dengan segala kebaikan, dengan semangat kasih yang tulus, relasi kita dengan Tuhan akan semakin baik. Jadi kita warnai hari-hari dengan kebaikan dan dimotivasi oleh spirit kasih sayang, maka kita akan merasa dekat dengan Tuhan. Relasi yang baik memungkinkan kita lebih mengenal Dia, sehingga kita pun bisa belajar memahami kehendak-Nya. Jemaat terkasih di mana saja berada. Sampai saat ini kita masih menghadapi pandemi. Bahkan kita masuk pada gelombang yang lebih dahsyat. Itu sebabnya pemerintah berusaha meminimalisir penularan melalui PPKM darurat dari tanggal 3 sampai 20 Juli 2021. Ini diperlukan uluran tangan kita, sikap kita yang kooperatif agar supaya berhasil. Sudah setahun lebih beberapa bulan atau mungkin hampir 1,5 tahun ini, Tuhan seakan membiarkan badai pandemi melanda bumi tempat kita berpijak. Mungkin kita bertanya-tanya dalam hati, mengapa Tuhan membiarkan badai ini terjadi begitu lama? Mengapa Tuhan tak kunjung menjawab doa-doa kita agar badai corona ini segera usai? Apa yang Tuhan rencanakan di balik semua ini sebenarnya? Sungguh ini bukan pertanyaan yang mudah untuk kita jawab. Semua ini barangkali adalah rahasia Tuhan, tetapi pasti akan ada saatnya nanti kita bisa memahami semuanya. Yang jelas saat ini kita tidak bisa menolak keadaan ini. Hanya ada satu pilihan, yaitu hadapi. Tentu saja menghadapi dengan iman dan pengharapan. Beradaptasi dengan damai adalah langkah yang bijak. Yang bisa kita lakukan sebagai orang beriman adalah taat aturan pemerintah, taat protokol kesehatan dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Sudah terlalu sering kita mendengar ini. Seakan-akan telinga kita sudah bosan mendengarkannya. Tetapi kita tidak boleh bosan untuk melakukannya. Walaupun kelihatannya sederhana, tapi nyatanya ternyata tidak mudah untuk mentaati. Jika tanpa disertai cinta kasih, memang semuanya terasa berat, walaupun hanya sekedar memakai masker. Kita memakai masker bukan hanya sekedar melindungi diri atau sekedar mematuhi aturan, tapi harus dilandasi cinta terhadap sesama dan semesta. Kalau hanya memikir diri sendiri, kadang-kadang kita merasa, wah, aku sehat, ya, saya sehat, dan saya sudah vaksin 2 kali. Tapi kita lihat saudara, banyak yang abai ternyata dengan aturan ini. Bahkan ada yang sempat bersenang-senang tanpa menyadari bahaya yang sedang mengintai. Itu semua karena kita cenderung tidak taat pada negara, tidak taat pada pemerintah. Kita lupa bahwa warga gereja yang baik
adalah warga negara yang baik juga. Pengikut Yesus yang baik adalah warga negara sekaligus warga dunia yang baik. Kita tidak boleh mengkotak-kotakkan bahwa saya ini warga gereja, saya warga negara. Kemudian dua hal itu dianggap dunia yang berbeda. Tidak, Bapak Ibu. Karena kita semua tahu bahwa Tuhan memakai pemerintah untuk mengatur umat, ya, untuk mengatur kehidupan umat. Saudara terkasih dimanapun berada, mari kita introspeksi. Kita jawab pertanyaan ini dalam hati. Sudahkah selama ini kita taat aturan pemerintah? Sudah cukup taatkah kita dengan aturan pemerintah yang bernama protokol kesehatan? Dengan semangat cinta kasih pada sesama. Apakah motivasi kita selama ini ketika kita taat, ketika kita pakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, apa yang ada dalam hati kita yang mendorong itu semua apa? Apakah hanya untuk diri sendiri, ya, karena kita takut kemudian kita patuh, atau hanya takut nanti didenda? Saudara, kita taat prokes bukan hanya untuk pribadi, tapi juga demi orang-orang di sekitar kita. Wujud kasih kita pada sesama. Karena hidup itu bukan hanya tentang diri sendiri, tetapi juga tentang orang lain. Taat prokes berarti mengasihi sesama, sekaligus mengasihi semesta ciptaan Tuhan. Taat dan setia pada pemerintah berarti setia pada kehendaknya juga. Saya ulang, taat dan setia pada aturan pemerintah berarti setia pada kehendaknya juga. Mari kita menunjukkan kasih kita terhadap sesama dan Tuhan melalui ketaatan kita pada aturan pemerintah. Semoga kita dimampukan. Amin. Kita masuk saat teduh. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Dalam satu iman, kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus, kita bersama mengakui dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam
kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilahkan duduk kembali. Kita masuk doa syafaat. Saya hantarkan. Terpujilah Allah Bapa yang senantiasa kami sembah dalam nama Yesus. Inilah kami anak-anak-Mu yang selalu bersyukur atas rahmat anugerah-Mu yang sudah kami rasakan dari hari ke hari. Kami berterima kasih untuk firman yang sudah kami terima hari ini. Firman yang mengingatkan kami agar tetap setia dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami berdoa bagi seluruh jemaat GKJ Pekalongan, bagi Bapak Pendeta dan keluarga. Kiranya berkat pertolongan-Mu menyertai langkah hidup kami semua dalam menghadapi masa-masa sulit yang tak kunjung usai ini. Mampukan kami menyikapi semuanya dengan bijak, saling menjaga kesehatan diri dan orang lain, taat prokes dan tidak tergoda untuk membuat acara yang menimbulkan kerumunan. Menyikapi keadaan tanpa panik, tetapi tetap waspada. Kami berdoa bagi siapapun yang sedang berjuang untuk sembuh dari paparan virus corona. Berdoa bagi yang sedang isolasi mandiri. Kami berdoa bagi tenaga kesehatan yang berjuang di garis depan. Tolong Tuhan, jagalah mereka. Bagi kesembuhan, buat saudara-saudara kami yang sedang sakit, melalui obat-obatan serta makanan yang diberikan, juga kasih sayang keluarga dan orang-orang tercinta di sekitarnya. Kami menyerahkan kesembuhan mereka hanya di tangan-Mu saja. Untuk anak-anak usia perkembangan, anak sekolah minggu, remaja dan pemuda, berkati tumbuh kembang mereka, baik perkembangan fisik, psikis, maupun perkembangan iman mereka, kiranya selalu ada dalam pantauan kasih-Mu. Kepada setiap pribadi dengan segala pergumulannya, berkatilah mereka. Kepada anak-anak muda yang sedang menentukan pilihan untuk studi lanjut atau pilihan penting lainnya dalam hidup, berikan hikmat dan petunjuk melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Kami berdoa bagi GKJ Pekalongan dan gereja yang lain. Juga Yayasan Pendidikan Masehi Pekalongan. Kami mohon segala berkat-Mu. Kami berdoa untuk bangsa dan negara tercinta yang sedang menghadapi pandemi dan segala dampaknya. Kiranya pertolongan kasih-Mu senantiasa hadir dan menguatkan. Kami berdoa bagi seluruh pemimpin di negeri tercinta ini. Kiranya Kau mampukan membawa amanah yang diembannya. Jauhkan negeri ini dari bahaya perpecahan. Ajari bangsa ini mengambil pelajaran dari pandemi panjang ini.
beri hikmat pada kami, penduduk bumi dimanapun juga, untuk menangkap pesan yang Kau sampaikan melalui pandemi yang melanda bumi ini. Masih banyak doa yang ingin kami sampaikan, Tuhan. Biarlah Engkau yang akan melengkapi doa-doa kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan persembahan yang telah disediakan melalui rekening gereja maupun secara langsung. Dan sebelum kita menaikkan persembahan, mari kita dengarkan firman Tuhan sebagai landasan di dalam kita menaikkan persembahan. Terambil dalam Roma pasal 11 ayat ke-36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan, mari kita bersama dengan diiringi dari pujian KJ 291, bait yang pertama sampai yang kedua. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita haturkan persembahan ini kepada Tuhan. Di dalam doa kami hantarkan. Menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan, dengan mengucap segala puji syukur, terima kasih Tuhan, Engkau telah ketuk hati kami, sehingga kami bisa mengaturkan persembahan ini secara tulus di hadapan-Mu Tuhan. Namun Tuhan, ada banyak sekali salah dan dosa di dalam kami mengaturkan persembahan. Tetapi Tuhan, ampunilah kami, dan biarlah untuk selanjutnya tuntun dalam kehidupan kami, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Dan kami serahkanlah, ya Tuhan, saudara-saudara kami yang mengelola persembahan, baik persembahan mingguan, bulanan, atau persembahan-persembahan lain. Kami percaya Tuhan menaunginya, Tuhan menuntun dan menjauhkan dari segala yang tidak berkenan. Dan juga saudara-saudara kami yang saat ini belum bisa mempersembahkan, tetapi Tuhan tahu Engkau akan ketuk hati mereka dan mampukan mereka ya Tuhan, termasuk Engkau akan memampukan kami. Kami serahkan ya Tuhan, sisa hidup kami di dalam kasih kuasa-Mu Tuhan, yang sudah mengajarkan kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga,
Saudara-saudara, kita diutus untuk menjalani hidup dengan senantiasa berusaha untuk setia pada kehendak Allah. Mari memohon berkat-Nya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian, kini dan selamanya. Amin. Kita lanjut. Tuhan Allah beserta